Ya, Anda jangan menyesatkan orang ya. Soalnya begini, ini kan yang kemarin menjatuhkan Gus Dur itu kan semuanya berada di pihak sana, ya. Pihak sana itu kemudian saya anggap sebagai itu Islam politik. Nah, kenapa kemudian yang saya kira kita nggak usah ngomong. Oke. Itu terlalu ini. Oke. Jauh, ya. Satu lagi ya, Anda menggunakan teori konspirasi. Iya. Bagi saya teori konspirasi itu hanya ada dalam omongan. Tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, kalau Anda menggunakan itu dalam disertasi ini, itu sudah pasti tidak bisa dibuktikan. Ketika Anda ngomong kedengkian, balas dendam yang dilakukan oleh sahabat, saya kira semuanya itu klaim yang tidak bisa kita buktikan. Padahal karya ilmiah itu harus bisa diverifikasi. Oke. Apalagi masalah dengki ini dan segala macam, konspirasi. Saya kira karena ini karya ilmiah sekali lagi, ini harus hati-hati dan semua itu harus dibuktikan. Ya, konspirasi itu bagi saya hanya ada dalam film aja. Kalau ditulis dalam karya ilmiah, nggak usah. Karena itu tidak pernah teori konspirasi itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Udah. Ya. Oke, saya ini kan terkait dengan teori konspirasi itu kan, terkait dengan kedengkian segala macam kenapa kemudian saya simpulkan kedengkian semacam ini? Karena saya mengambil dari referensi hadis yang dohol in fi suduri qaum itu yang diambil oleh Ja'far Murtado Al-Amili. Artinya apa? Saya hanya menyimpulkan saja, saya mencoba untuk merangkai ya puzzle daripada data-data yang tersebar di dalam berbagai kitab sejarah ini menjadi sebuah teori itu. Terkait dengan bahwa teori konspirasi tidak bisa dibuktikan, saya mencoba untuk membuktikan, menganggap bahwa ini terkait dengan karena ada kaitannya ya. Di Bible itu tertulis bahwa anak Ibrahim yang disembelih itu adalah Ishak. Saya anggap itu adalah teori konspirasi. Ya. Kenapa? Karena anak yang disembelih itu adalah bukan Ishak tapi Ismail. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada sumber-sumber yang saya temukan di sini. Ya, dengan metode abduktif. Ternyata bisa kita uji bahwa yang disembelih itu adalah anak Ibrahim yang bernama Ismail. Dengan teori, maka saya simpulkan bahwa itu ada sebuah konspirasi dari elit Yahudi politik untuk apa? Untuk merusak ajaran agama Ibrahimi, tradisi Nabi Ibrahim. Ya. Itu saya buktikan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Bukri. Berikutnya adalah Profesor Dr. Zaitun Subhan. Silakan sekitar 10 menit. Terima kasih kepada sidang yang terhormat para penguji, para hadirin dan khususnya saudara Muhammad Babul Ulum. Ya, nama Anda ini bagus sekali ya. Iya, sebagus orangnya, Prof. Bagus orangnya. Namanya Muhammad kemudian Babul Ulum. Kalau dilihat istilah Babul Ulum ini kan kita sudah melihat Pak, yang kayak apa nih Muhammad ini Babul Ulum. Nah, depannya saat ini Anda bisa membuktikan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ketika saya diminta untuk menguji pada sidang ini, judul yang terpapan saya tidak melihat. Al-Mu'aliyat hadis politis keutamaan sahabat. Meskipun tadi disinggung Pak Profesor Zulkifli, mestinya harus ada perspektif Syiah. Saya belum tahu itu sudah dianggap. Sampai di sini melihat mana sih yang namanya Babul Ulum. Ya, hanya di foto saya kurang jelas orangnya. Karena di podcast saya nggak pernah ketemu saya. Ternyata cakep loh. Setelah di sini saya sudah melihat nih. Betul nih. Ini tulisan yang ditulis dengan apa istilahnya kekentalan ideologi yang dia miliki. Betul kan? Tapi begini, Prof, saya kalau dilihat latar belakang saya pendidikan, saya nggak pernah belajar Syiah. Ya. Saya belajar dari kantor yang Wahabi. Nah, aku kan belum ikut Syiah. Ya tadi kan ideologi yang kental tadi, Prof. Ideologi yang kental tadi. Tapi ketika kita mengambil disertasi dimanapun perguruan tinggi, ketika harus hati-hati. Disertasi itu sebuah karya ilmiah, sehingga literatur
literatur yang kita gunakan jangan monopoli apa yang harus kita jadikan standar. Sebab nanti tidak nampak. Anda mesti pro terus, nggak ada kelihatan kontranya. Ya. Sementara yang dikehendaki di mana perguruan tinggi menulis itu literaturnya harus kelihatan. Jangan yang pro saja, yang kontra nggak ada. Nah setelah itu kita akan melihat. Setelah selesai kita menulis itu, di mana posisi Anda sebetulnya dengan alasan-alasan yang kuat, argumentasi. Nah itu menjadi hebat. Muhammad Babul Ulum yang hebat. Seperti contoh, Anda menyebutkan itu adalah apa? Orang-orang Yahudi, akal-akal Yahudi, dan seterusnya. Misalnya contoh hadis-hadis Nabi yang terkait dengan keutamaan Ali dibakar, dan seterusnya. Kemudian bahasa-bahasa yang kalau ibu melihat dari awal aja sudah nggak enak rasanya. Saya melihat dari awal ya, bab pendahuluan, latar belakang masalah. Ini belum saya lanjutkan. Disertasi ini ingin membantah teori adalah as-sahabat. Ya. Jadi bahasa membantah. Saya pikir Muhammad Babul Ulum itu seberapa sih ilmunya? Iya. Paham? Iya, paham. Jadi ya menggunakan bahasa yang bagus lah, yang netral. Iya. Kemudian ada lagi istilah-istilah yang serem-serem gitu. Contohnya, Prof? Mengklaim terhadap para sahabat. Jadi kesan saya menjadi begini. Tulisan Anda ini terkesan akan memojokkan sahabat kecuali Ali. Ali lah yang nomor satu yang tak datang dengannya. Yang tiga ini semua salah. Bahkan saya punya kesan tulisan Anda ini sahabat ini nggak beres. Betul nggak? Nggak, itu kesan Prof. Tulisan ini tapi banyak. Iya. Dan saya kan berdasarkan pada bukti, Bro. Saya hanya menampilkan apa bukti apa adanya, kemudian saya mengambil kesimpulan dari bukti-bukti itu. Nanti dulu dijawab. Oke. Belum selesai. Saya melihat kesan-kesan itu disebabkan karena literatur yang Muhammad Babul Ulum gunakan itu adalah literatur yang koplo tadi. Mana saya literatur yang halusnya? Kita harus sudah dikemukakan. Baru nanti mengungkapkan bagaimana sih menurut Babul Ulum. Iya. Coba itu dulu. Iya. Pertama terkait dengan ideologi tadi, sangat ideologis sekali itu karena terkait dengan sayanya mungkin yang tadi penulis-penulis itu. Saya seperti ini, Bro. Saya ini secara akademik, secara pendidikan saya tidak pernah belajar di institusi Syiah. Bahkan saya belajarnya di Gontor. Saya belajar di Gontor itu belajar akidah wasitiyah, Wahabi segala macam. Tapi saya melihat ada sebuah problem besar di dalam umat Islam ini. Kan ada sebuah problem besar dalam umat ini. Istilah Sunni Syiah itu kemudian menjadi konflik yang berdarah-darah yang tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah terselesaikan. Itu kan, karena itu saya coba memberikan sebuah analisa mendalam terkait apa sebabnya. Oh, sebabnya karena ini ada doktrin ini, doktrin adalah sahabat ini sebabnya di situ. Dan kemudian saya memberikan sebuah solusi. Kalau begitu sudahlah, ini Ali, Abu Bakar, Ali, Umar itu kan sudah masa lalu yang sudah menjadi fosil sejarah. Karena itu kenapa nggak kita melihat ke depan? Maksudnya saya melihat ke depan itu ya kita udah bahwa semua umat manusia itu nanti harus tunduk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu ternyata yang menyatukan semua bukan hanya ajaran Sunni Syiah, tapi semua agama-agama Samawi tradisi Ibrahim. Gimana Tuhan telah menciptakan bahwa saya akan menciptakan dari keturunanmu wahai Ibrahim sebagai sebagai penguasa, bapak penguasa bangsa-bangsa. Itu karena itu sudah sahabat antara Ali, Abu Bakar itu bukan saya itu. Oke, itu bagus. Tetapi bukti dalam penulisan disertasi Muhammad ini, ibu merasa melihat ini sudah melihat bahwa tulisan ini tidak murni keilmuan yang ansih, tetapi sudah miring-miring cenderungnya itu sama. Itu yang saya ingin
Ahmad Babul Ulum menegaskan contohnya tadi seperti dibakar. Apa sih bukti karya ilmiah yang seperti itu? Kemudian lagi misalnya hadis Nabi itu sebetulnya tidak dilarang oleh Nabi. Kita semua tahu bahwa Rasul pernah melarang karena kekhawatiran dengan penerusan wahyu. Tetapi setelah itu Rasul malah menganjurkan. Berarti tidak boleh jangan diambil kalimat yang di depan itu saja. Karena itu larangan jangan ziarah kubur, tapi alam Rasulullah. Misalnya seperti itu. Jadi tolong dipahami secara apa ya? Komprehensif supaya Ahmad Babul itu betul-betul bagi dulu gitu. Mau dijawab, silakan. Saya mau jawab, oke. Oke, di bab 2 kan saya coba dalam persoalan tadwin itu saya coba angkat argumentasinya Azami. Bagaimana Azami berargumentasi, kemudian bagaimana sanggahan-sanggahan itu. Dari situlah kemudian saya simpulkan. Setelah apa? Setelah saya mengangkat argumentasi Azami, dan Azami saya kira itu bukan orang Syiah, bahkan Azami adalah orang Wahabi, gitu kan, orang Saudi. Saya kira argumentasi itu. Tapi kan saya harus menentukan sikap. Tidak mungkin saya harus baina ini. Sikap itu harus saya sebutkan. Mungkin sedikit satu lagi. Saya ingin tahu ya, nanti aja dulu. Oke. Seberapa banyak sahabat sih yang Anda katakan kurang berperilaku baik dan seterusnya. Kemudian saya juga ingin tahu hadis-hadis yang mana sih yang Anda anggap itu sangat-sangat tidak betul. Nanti itu. Oke. Oke. Berikutnya adalah Profesor Dr. M. Bambang Pranowo. Mas, silakan. Sekitar 10 menit. Waalaikumsalam. Dan waktu usia 30 itu sudah banyak masalah, termasuk dan masuk imunisasi. Tapi ternyata memang pesan yang diberi kepada masih seperti yang Anda dengar baru. Kalau nanti dibaca lagi kalimat-kalimat yang bias, kalimat-kalimat yang terlalu ideologis, itu juga dirubah kembali. Sebagaimana saran saya, yang ini kan dirubah tambahkan cenderung dan sebagainya, memudahkan suatu. Nah, kemudian begini, di dalam halaman 20 itu ada pertanyaan besar yang Anda rumuskan dalam bahasa yang sangat mengundang pertanyaan yang ingin jawaban yang jelas, tapi jawabannya sampai di penutup belum jelas. Ya. Misalnya di halaman 20, Nabi mengindikasikan apa yang terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani akan menimpa umat Islam. Samiri sahabat Musa, Masuk dan Musa, Paulus sahabat Yesus memperkata Yesus. Lalu siapa yang memasukkan Saddam Muhammad? Itulah yang harus dibuktikan oleh interpretasi ini. Nah, buktinya mana dan apakah sudah ketemu siapa yang memasukkan Saddam Muhammad? Itu di mulai bab 4, Prof, ya. Itu dimulai bab 4 dari sosial politik, geososial politik itu mulai bab 4 sudah saya singgung dari halaman 91 ya. Di Tarikh Tobari halaman 93 itu contoh-contoh daripada hadis-hadis yang coba dipalsukan tentang kata-kata wasi itu sudah saya singgung di situ. Nah, kemudian seterusnya saya teruskan lagi di dalam asal usul al-Muawiyat ya. Di asal usul al-Muawiyat itu ada aktor intelektual di situ ya. Ada aktor intelektual di situ, ada Ka'ab al-Akhbar, ada Saif ibn Umar di situ. Jadi kalau dengan bahasa juga siapa mereka? Ya, mereka adalah para elit Quraisy yang berkuasa sepeninggal Nabi. Ya, kata-katakan hadis yang tadi terkait dengan Ibu Zaitunah, hadis-hadis yang dibakar. Dan jama' saya sebutkan di sini jama' Abi
khamsamiyati hadisin segala macam, fabata lailatuhu, kemudian besoknya dia minta di hadis itu fada'a binar fa'ahrokoha. Itu elit Quraisy setelah Nabi. Itu yang membakar. Dan kemudian setelah itu kemudian kebijakannya apa? Kebijakan untuk melarang penulisan hadis itu kemudian menjadi sebuah kebijakan penguasa. Karena itulah kemudian ketika Abdullah bin Amru bin As mengatakan aktu kulla syai'in min rasul fanahatni Quraisy. Siapa yang nahatni Quraisy itu? Itu kata-kata Abdullah bin Amru. Nah, di situ tidak disebutkan fanahatni Quraisy. Siapa Quraisy yang melarang Abdullah bin Amru? Nah, dengan metode abduktif yang saya pakai di sini, saya mencoba untuk mencari siapa itu Quraisy yang melarang. Nah, ketika kita bicara Quraisy pada zaman itu, tentu konotasinya adalah para elit Quraisy. Itu kan? Elit Quraisy. Elit Quraisy yang berkuasa sepeninggal Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi terkait lagi ini memang terkait urusan pemimpin Islam khilafah setelah Nabi. Jadi di situ Prof. Jadi elit Quraisy itu yang saya ada di sini semuanya. Nah, kalau itu kembali ke yang tadi sudah saya tanyakan di dan yaitu tadi. Yeah. Maka harus diperjelas memang aspek dari yang digunakan dalam disertasi ini. Yeah. Kalau tidak, kalau tetap judulnya begini, memang kemudian terkesan sekali bahwa ini penuh dengan bias. Karena misalnya kita bayangkan Ahlus Sunnah ini kan mayoritas, hampir mungkin 80% ini Ahlus Sunnah. Apakah bisa Anda bayangkan bahwa Ahlus Sunnah itu semua adalah orang-orang yang hanya mengikut secara pasif? Tidak mungkin. Mereka pasti punya reasoning kenapa mereka tidak sepaham dengan pahamnya Syiah, paham yang menegasikan tiga al-Qaeda. Nah, menurut pemahaman Anda bagaimana? Ya, karena problemnya pada teori adalatus sahabah, keadilan sahabat, ini problemnya di situ. Karena itu kata Prof. Kamarudin juga Pak Fuad Jabali, ini perdebatannya perdebatan sekuler yang tidak berujung pangkal dari sejak zaman dulu. Nah, perdebatan sekuler itu bahasa Turkinya yang bulat gitu, Prof. Perdebatannya nggak berujung pangkal. Ya, sahabat adil, iya sahabat adil. Kalau itu kemudian apa yang berasal dari sahabat harus kita jadikan sebagai referensi hukum. Sekarang bagaimana kalau seandainya sahabat itu minum khamar misalnya? Bagaimana kalau sahabat itu mencuri misalnya? Iya, walaupun mencuri tapi tetap mencuri itu kan perilakunya dia. Tapi terkait dengan riwayat kan dia masih dianggap adil. Itu problemnya di situ. Problem adalah tuh sahabat itu. Yang ini saya coba untuk melihat kembali dengan argumentasi saya melihatnya kepada sosiohistorisnya. Oh, ini asalnya karena konflik politik. Nah, teori itu kemudian muncul apa? Kalau kita lihat teorinya Max Weber kan bahwa the founder of religion is not responsible for the formulation of situation. Ini kan teori adalah tuh sahabat kan munculnya setelah 300 tahun, setelah 200 tahun. Tidak serta-merta ketika terjadi konflik antara satu sisi Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Terjadinya ke belakang sana. Setelah kemudian dirumuskanlah oleh orang-orang ahli hadis, bahwa kalau begitu sudahlah kita wa majara bainas sahabah nasqutu anhu bisa tuhum qatuwiyat atau segala macam itu muncul karena itu. Nah, karena itu ketika tadi jawabannya kalau Sunni ya itu Sunni Syiah bagi saya itu sudah produk daripada sejarah. Karena kita tidak bisa menafikan orang untuk menjadi Sunni karena lingkungan dia adalah lingkungan Sunni. Sebagaimana kita bisa menafikan orang untuk menjadi Syiah karena lingkungan dia adalah lingkungan Syiah. Sebagaimana orang kita bisa menafikan orang menjadi Nasrani. Kenapa menjadi Nasrani? Nah, saya mencoba untuk menawarkan sebuah solusi alternatif dalam konflik umat. Bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia. Bangsa semua orang beragama dari keturunan tradisi Ibrahim. Sudahlah, itu konflik masa lalu itu. Kenapa enggak kita menuju masa depan saja? Bahwa kita semua umat manusia itu harus tunduk kepada anak Tuhan, keturunan Nabi Ibrahim itu. Itu saya Tapi akan dicapai kalau objektivitas tetap terjaga. Iya. Bias dihilangkan dan itu akan tercapai misalnya dengan menambah mensejajarkan secara seimbang ya, antara argumen yang dari yang mendukung itu dan yang menentang. Tapi di sini misalnya kita
tentu tahu kenapa kok Ahlussunnah tetap mengagungkan para sahabat, bukan hanya Sayyidina Ali Syiah. Alasannya. Nah ini kalau itu muncul akan lain jadi. Akan lain. Misalnya kalau Ahlussunnah nanti kata Sayyidina Ali itu menerima wasiat yang besar. Kenapa beliau berbaiat juga kepada Sayyidina Abu Bakar? Kenapa dia juga menyerahkan putrinya dinikah oleh Umar? Kalau Umar itu sahabat yang tadi itu yang Anda kafir sebagai tidak adil dan sebagainya. Nah, dan kalau memang sepenting itu, mengapa dalam kefaruqan yang tiga itu Sayyidina Ali juga paham dan kemudian bahkan juga takim dengan Muawiyah itu menerima. Kenapa tidak itu memang belum. Nah ini bisanya saja seperti itu kalau itu muncul, maka kemudian akan ada perbandingan yang seimbang. Ini ada problemnya di disertasi. Oke, Prof. Karena itu boleh saya jawab. Karena itu saya angkat tadi. Ini problemnya adalah Islam kultural dengan Islam politik. Tidak masalah. Ini masalahnya kita khilafah itu jabatan politik atau jabatan agama. Nah, kalau Syiah akan menganggapnya apa? Bahwa setelah Nabi harus ada seorang yang punya posisi setelah Nabi. Kalau khalifah, kalau Nabi diangkat berdasarkan pada nas petunjukan, maka penggantinya juga harus ditunjuk, kan seperti itu. Nah, problemnya di situ. Nah, Ali menyadari, sudahlah ini masalah politik, masalah ini dia tidak mau membantah, tidak mau segala macam. Kalau apa? Dan itu saya sebutkan di disertasi ini, sekiranya Ali mendapatkan 40 seorang pembantu penolong, dia akan merebut jabatan itu. Tapi kan tidak. Akhirnya kemudian apa? Ya sudah, ini jabatan seperti istilahnya seperti Gus Dur. Tidak apa Gus Dur dilengsarkan dari jabatan presiden. Tidak apa-apa, walaupun secara dengan aksi-aksi politik segala macam. Gus Dur sebenarnya kan bisa mau aja melawan, tapi yang terjadi akan seperti Mesir. Itulah makanya saya sebutkan Gus Dur itu adalah penganut Islam kultural, sama dengan Ali adalah penganut Islam kultural. Saya jawabkan di situ di disertasi ini. Berikutnya, Profesor Dr. Syahzadil Husain Al-Munawwar, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya yang kecil-kecil saja. Pernahkah Romo Bendus bertanya kepada ayahnya, apa sababul wurud memberi nama Muhammad Bahrul? Pernah nggak terlintas gitu? Mungkin dia terbaca hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhan. Ya itu Prof, karena baca hadis itu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhan. Oke, nah saya terus ya, yang kedua, saya baca, ya masih banyak yang nggak teliti, saudara. Tahu muwafaq masih banyak, ayat pun sama. Nah, kita namanya kritik ya, mengkritik gitu. Ini ditemukan di sini banyak itu. Diterima atau memang ada atau tidak ada? Ada di ayat ya. Alam ya'tihim, ini kan lam ya'tihim itu. Ya, di halaman 31. Hanya itu. Ya, alam ya'tihim, kemudian kadzdzaba ashabul aikati al mursalin itu. Hanya itu. Ya, saya temukan itu. Yang lain mana? Oh, itu. Di ayat innama yuridu syaitanu ayyufi'a bainakumul adawata au an yuqa bainakumul adawata wal baghdha. Kalau ada Quran lain enggak tahu saya. Yang jelas ayat itu ayyufi'a bukan Oke, Bro. Ya. Oke. Imam Suyuti itu wafatnya 911. Bukan 997. 997, 911. Tertulis itu halaman 37. Oke. Lihat itu 997. Yang benar 911. 911. Iya, 911. Iya. Yang lain lagi. Terus ada tempat kota namanya Asafan. Yang benar Asfan. Oh, Asfan. Bukan Asafan. Asfan. Iya, berapa kilo menjelang masuk Makkah itu?
Ya, sebelah kiri ada kotak kecil itu namanya asfan. Asfan. Ya. Ya. Karena nggak ada itunya bang, nggak ada jabar-jabarnya, jadi saya bacanya asafan. Asfan. Ya itu makanya tadi dicari. Kan ada mau jamur buldan. Iya. Yang putih itu kan Iya. di sana yang asfan atau osfan atau asfan. Asfan. Jadi di mana? Oke. Ya kan? Iya. Ya, lipat lain, wasungkunisi, ada itu. Iya. Ya, teliti itu namanya ilmu lot. Ya. Oke. Lot di asma'il buldan. Oke. Tadi ada beberapa analogi yang saya lihat itu ma'al-farik. Menyamakan Gus Dur dengan Sayyidina Ali. Jadi dari aspek usulul fiqh itu ma'al-farik. Walaupun kias ma'al-farik itulah yang kita judi. Nggak bisa. Kemudian yang kedua tadi, Muhammad Mustafa Al-A'zami, karena dia tinggal di Saudi, Wahabi. Nah, benar itu. Ya, hati-hati, Anda sebentar lagi doktor. Bicaranya harus yang teliti, harus ada bukti ilmiahnya. Ya, yang langsung karena orang tinggal di Saudi dia Wahabi, nah benar itu. Ya, dia mau dikasih warga negara karena keilmuannya adalah ilmu hadis, bukan karena kewahabiannya. Ya, beda itu ya. Iya, oke. Saya mengingatkan saja itu sebagai promotor gitu. Yang kedua, saya nanya, mana ada? Adalah, oke. Adalah kalau dalam kriteria ilmu hadis kan bahwa dia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu akan merusak muruah dia itu akan merusak keadalan itu dalam ilmu hadis kan. Enggak, rinciannya itu ada murtika berkabarin, ada mulisra bisarair, al-istiqamah di husnul khuluq, ya kan? Salam menepis, baru ada min khawal bukan yang khawal muru'ah ini kita bukan di atasnya itu dulu. Kalau muru'ah kan di bawah. Ya. Saya tambahkan ini Prof, di Ibnu Mubarak kan Ada. salah satunya kan wala yashrab hadzal syarab dalam tanda kurun ai an-nabid di Ibnu Mubarak menyatakan itu. Saya maunya di situ. Ya. Jadi kita menilai adalatus sahabat itu qabla islamihim atau ba'da islamihim. Qabla wa ba'da? Enggak. Oke, Prof. Tapi kan ini ada hadis al-Islam yahdimu ma qabla. Oke. Yajubu ma qabla. Begitu dia Islam, selesai. Jangan diutil-util lagi, dia sudah posisinya sudah beda dengan negara sebelumnya. Oke. Maka Pak Didi tadi katakan ini, Umar bin Khattab masih saja dia mabuk-mabukan sampai akhir. Benar itu. Enggak. Kata-katanya kan seperti saya sertakan wala itu. Indama tu'ina Umar fa'utiya bin nabir fasyaribahu. Kata-katanya seperti itu. Iya. Kalau sudah nabi itu mukhtalaf. Nah, kemudian yang disepakati itu khamar. Ya, kemudian saya Oke. Itulah mahallul khilaf bainal fuqaha. Oke. Karena itu saya ambil sini kan kata-kata Ibnu Mubarak wala yashrab hadzal syarab, kemudian tanda kutipnya nabi. Iya. Kata Ibnu Mubarak seperti itu. Mubarak bukan faqih. Ya, dia tidak termasuk dalam apa. Maka di sini mungkin perlu dibaca lagi karyanya Az-Zahabi. Siapa yang berhak mentadrij dan mentahdid? Ada orang-orangnya. Ya kan, bukunya Tikru Man Yu'tadu Qawluhu fil Jarh wa Ta'dil itu ada. Al-Aqdawi juga ada, Pak. Iya, jadi harus selektif itu kan. Iya. Nah, yang kedua, pertanyaannya bima tasbutul adab. Tahbidul adab bi al-amal alladhi yufrik ay al-amal alladhi yufsid al-buru'ah. Tasbutul adalah itu pertama bitansis, yang keduanya bisyuhrah. Bitansis atau bisyuhrah. Jadi yang mutasnya nanti kita lihat lagi gitu ya.
Jadi bitansis bisyuhrah. Jadi kalau secara tas, jadi tidak ada qila wa qala an fulan, tidak ada. Kalau dia tidak menyaksikan itu, tidak tahu betul siapa dia yang sebenarnya, itu tidak ada ulama jarh wa ta'dil memberikan komentar. Nah, maka ketika dia tidak memberikan komentar, diberi penafsiran yang berbeda. Misalnya sakata anul Bukhari, sakata anul Bukhari. Iya, itu etika dalam ilmu hadis. Sebetulnya Imam Al-Bukhari mengatakan huwa dhaif. Maka sakata anul Bukhari bermakna dha'afahu. Ya, jadi ada etika gitu. Jadi dalam menulis juga harus ada apa? Harus ada etika gitu. Ya, kata Az-Zahabi juga seperti itu, Pak. La yajtami isnani min ulama'i hadza sya'ni ala tawthiqi ad-dhaif atau ala tad'ifi thiqah. Itu yang kemudian menjadi problem, kan. Oke, di halaman 39 ayat surah Al-Fatah, id yubayyunaka. Ya. Id yubayyunaka. Di sini ditulis yubayyunaka bil mudhari'. Kalau dia mudhari' berarti ada kelanjutannya, mustamir, kontinuitas. Ya. itu betul. Ya, saya artikan seperti itu, kan. Makanya enggak, karena kan yubayyi berarti kan baiatnya itu harus ada kontinuitas. Ada itu sudah berubah dia. Kalau ada mudhari' sesudahnya idza, itu berarti dia bermakna mau. Kalau dia idza ma makna mudhari'. Ya, itu harus dibaca itu. Qawaid ulum tafsir itu. Jangan itu salah itu. Saya di sini saya coret. Ya. Nah, benar itu penafsiran tidak benar. Ya, ada qawaidnya itu. Ya. Nanti diperbaiki. Kemudian ada lagi, ada kata-kata itu kunna nakrahu kitabatal ilmi Illa akrahana haula'i ulama. Di situ tertulis kunna nakrahu kitabatal ilma. Nah, benar itu kan? Iya. Enak kan tinggal belajar di kantornya. Enggak, itu ya. Itu tapi kan bisa misalnya isim itu yang ya'mal amala fa'ilihi kan. Ya, kita batal ilmu. Oke. Tidak ada kita batal ilmu. Nah, ada itu. Oke. Ya, kecuali ada buku khusus lagi saya tidak tahu. Oke lah. Kemudian ada satu teks yang 47, Arabnya panjang, di bawahnya kecil. Apa itu terjemahan? Saya baca, tidak terjemah. 87. Karena saya bisa juga bahasa Arab kecil ini. Coba lihat dia. Iya. Bukan terjemah itu kan? Ya, saya coba ya. Enggak, jangan coba itu kan bahasa. Jelas itu bukan terjemah. Iya. Iya kan? Iya, kalau bil tasarruf oke lah. Oke. Tapi bil tasarruf juga harus bil Arabiyah, jangan bil Indonesia orang kan. Oke. Iya. Oke. Oke, terakhir. Kalau saya besar-besar lah. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Iya. Dan di situ ada kurangnya terjemahnya. Wa idh tala Ibrahim. Halaman 126, coba dilihat. Sebelah kiri. Iya. Dan apa itu? Dan dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Itu terjemahannya dari mana? Apa terjemahan bahasa Inggris? Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Dan dalam tanda kurung ada ingatlah. Dan Ingatlah ketika. Ya. Nah, saya tanya, ida di situ itu posisinya apa dalam ilmu nahwu? Sehingga ada dalam kurung ingatlah ketika gitu. Ingatlah gitu kan? Dan ketika tidak dan ingatlah gitu. Itu dalam ilmu nahwu apa itu? Enggak paham. Enggak paham saya, Pak. Enggak ngerti, Pak. Belum nyampe waktu di kota. Belum. Di situ diartikan yang namanya zarfu zamanin mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu udkur hina udkur waqta. Maka terjemahan
terjemahannya dan dalam kurung Ingatlah ketika. Jadi dalam kurung itu dia tidak masuk dalam teks ayat itu, tapi masuk dalam terjemahannya gitu. Iya. Iya. Nah, pernah tidak membaca Abu Bakar itu afdalu min Ali? Pernah ya baca di pernah? Tulisan siapa? Enggak, hadisnya kan ada itu. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya buku. Iya, Iya. Abu Bakar ala Ali. Iya. Iya. Saya belum. Nggak benar kalau orang. Iya. Kalau kitabnya saya belum baca, Prof. Itu. Kitab itu. Cuma memang ada hadis-hadis yang mengatakan seperti itu. Iya. Gitu kan? Oke lah, hadis-hadis mengatakan seperti itu. Oke lah, saya sebagai apa? Sebagai promotor mengucapkan selamat. Ya, tapi tetap dalam posisi catatan-catatan tadi itu. Iya. Ya, Indonesia hebat bukan Islam kultural. Iya, karena saya di dalamnya saya tahu betul. Saya tidak muncul gitu. Ya, jadi saya di dalamnya. Jadi saya tahu enggak seperti itu. Ya, jadi dibuanglah yang sifatnya tadi itu mendoktrinasi, mengapa? Ini karya ilmiahnya murni dia. Iya. 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 Ya saya membimbing yang begini ini sudah banyak. Setuju saya mahasiswanya kritis, tapi jangan berlebihan lah gitu kan. Ya Muhammad Zain itu saya yang bimbing. Oh, iya. Dari S2-nya, S3-nya saya yang bimbing. Bagus. Cuma bahasannya harus. Ya kita dalam ilmu kan harus diajarkan etika. Ya etika itu menyampaikan sesuatu dengan bahasa ilmu, ya bukan dengan bahasa apa gitu. Bahasa jalanan gitu ya, bahasanya tidak demikian. Oke. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan saudara menjadi bab yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Profesor Adil Hussein. Berikutnya adalah Profesor Dr. Mas Burafil. Yang saya sendiri. Ini saudara diminta untuk memperbaiki sesuai dengan permintaan penguji tadi ya. Dan memang di kemudian hari nanti saya baru 2 kali menguji ini dan saya punya kesimpulan ini nanti kalau sudah masuk di ujian terbuka jangan ada seperti ini tadi karena ini ada bermasalah baik dari segi penggunaan bahasa maupun dari penggunaan analisis dan sumber-sumbernya sangat bermasalah. Judulnya ini Al-Mu'awiyat ini juga tidak lengkap. Ini kayak dengan judul disertasi Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti itu kan? Pancasila ideologi bangsa. Apa yang mau dijelaskan dengan judul itu? Jadi itu nggak lengkap juga. Nanti diperbaiki. Karena hadis-hadis ini kan sama dengan itu ya. Jadi begitu juga di dalam pengambilan sumber-sumber ini tidak seimbang ya. Ini memang banyak sumber kalau isinya sih kan sama dengan Kashful Asrar ini. Banyak yang seperti itu. Sahabat-sahabat lain selain Ali yang 3 itu adalah orang-orang pembohong. Nah, kalau saudara sebagai seorang akademisi mestinya bukan kritis, mestinya bukan pemihakan. Kalau bedakan ya antara pemihakan dengan kritis. Kalau ini pemihakan. Kalau kritis itu semua pihak dikritisi masing-masing, sehingga ini memunculkan memang yang dalam kutub ini semua sahabat itu adalah salah dan semua adalah ada secara masif. Semua buku-buku yang di hadis-hadis yang dikemukakan oleh yang berlubang dibakar. Ini kan suatu kesimpulan yang tidak akademis seperti itu. Jadi kalau ini sebagai buku dakwah Syiah, nah ini boleh. Tetapi kalau buku sebagai buku akademik itu harus diperbaiki. Penggunaan bahasa, penggunaan literatur sumber-sumber yang independen. Begitu juga misalnya ini misalnya Golsir ya, dengan Al-Zami misalnya. Golsir pun tidak mengatakan semuanya adalah bohong, tidak. Bahwa di sana ada unsur yang mogok itu ada. Dan dalam sejarah hadis itu ada takdir dan tahrij yang luar biasa. Tapi kemudian disimpulkan bahwa ini adalah semua adalah bohong, semua tidak adil. Itu kan bukan seperti itu.
Itu distorsi, itu bias. Mestinya ada sebutkan ini loh, yang kritikal di sini ini adalah yang hadis-hadis yang tidak benar karena itu adalah maudhu. Tunjukkan ada yang maudhu. Jadi kamu tidak menjudge semua adalah itu semuanya bohong gitu ya. Ini di akhir ini. Ini di akhir tidak mungkin untuk seperti ini. Ini dengan nada puitis ya. Dengan nada puitis kali ini saya lihat itu. Tapi kemudian ini bukan akademik. Ini ada provokatif malahan ini. Ya. Coba dibaca, saya akan baca semuanya. Saya baca dari ini. Yang tadi di belakang, yang bawah ini dari akhir ternyata ini. Dengan dukungan struktur dan infrastruktur kekuasaan yang dimiliki, hadis tersebut disebarkan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menjadi ideologi. Nah ini jadi pertama adalah kaitan dengan judul. Saya pikir untuk menghindari nanti perubahan yang banyak. Jadi kalau itu mau tetap judul seperti ini atau misalnya kritik terhadap hadis politis utama sahabat itu boleh, tetapi perkiraan saya 50% Anda harus berubah menjadi buku akademik, bukan buku apa namanya, buku ideologis. Tetapi kalau mau mengurangi agak sedikit, nah Anda tadi saat ditawarkan dalam perspektif Syiah itu Anda tidak terlalu berat nanti seperti itu. Tetapi bahasanya tetap saja, bahasanya adalah bahasa netral, bukan bahasa yang memihakkan. Ini sudah mudah sekali. Itu bukan bahasa kritis tapi bahasa memihakkan. Ini bedakan ya. Saya sendiri kadang-kadang jadi dai juga, kadang-kadang jadi mubalik juga. Itu posisi yang dikatakan mubalik berbeda dengan ketika kita presentasi akademik. Ketika saya menulis di Kompas dengan saya menulis di Republika juga agak berbeda. Jadi karena posisinya berbeda juga. Jadi itu ya. Jadi ini yang saya minta dari saudara-saudara untuk memperbaiki itu tadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Apakah perbaikan mau besar atau perbaikan kecil, tetapi apapun bahasanya adalah bahasa akademik. Tadi juga saya mengatakan bahwa bahasa akademik saja nggak usah ahli salam atau Allah itu nggak usah dipakai. Itu untuk seperti itu. Kalau saudara ingin senang dengan adanya kedamaian toleransi, ya tidak dengan bahasa yang seperti ini. Ini justru memicu perlawanan pertentangan. Ini bahasa-bahasa yang seperti terakhir ini menuduh bahwa hadis-hadis itu dengan struktur yang baik yang mendukung kekalifa itu diambil, yang salah itu ini justru menimbulkan perpecahan, menambah perpecahan. Padahal sekarang perpecahan ada di Yaman kan itu. Sama juga Houthi. Ya ini boleh kalau berbicara ini karena masih dalam konteks bukan tadi ya, bukan dalam aliansi tadi ya. Houthi itu tadi karena 20%, 25% itu sangat mendukung toleransi di Yaman. Tetapi justru dia sendiri yang melakukan kudeta. Nah ini satu kenyataan. Jadi jangan kemudian ini saya melakukan kudeta dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian. Seperti saudara, saya ingin mewujudkan kedamaian dunia dengan menulis ini. Nah, itu jadi salah tingkat, bukan salah tingkat, salah persepsi antara kedamaian dengan tulisan. Nah itu saja nanti dari saya. Anda silakan mau menjawab. Oke. Karena kesimpulan seperti itu dari mana saya ambil dari surat yang dikirim oleh Muawiyah di dalam Syarah Nahjul Balaghah. Itu kan saya sebutkan di bab awal, kemudian saya ambil lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Bagaimana bukan kesimpulan pembahasan. Ya kesimpulan pembahasan. Tapi kan dari kesimpulan itu saya ambil dari surat yang diedarkan oleh Muawiyah, dari riwayat dari Zubair ibn Bakar. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Syarah Nahjul Balaghah disebutkan di situ bagaimana Muawiyah membayar orang-orang untuk menciptakan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat untuk menandingi banyaknya riwayat tentang keutamaan Ali. Karena Muawiyah sendiri tidak bisa untuk menandingi keutamaan Ali. Bagaimana dia seorang Tolik, Ibn Tolik, Bainatul Laqa'i Makkah. Dia tidak bisa menandingi keutamaan Ali. Akhirnya kemudian apa? Untuk menandingi keutamaan Ali, dipromosikanlah otoritas sahabat. Di bahasa saya, otoritas sahabat dipromosikan. Bukan hanya persoalan keutamaan saja, ini persoalan secara lebih mendasar. Karena ada pemahaman di sini bahwa hadis yang ada sekarang ini adalah kepalsuan. Karena itu disebarkan oleh pendukung-pendukung
khalifah, Oke. karena para sahabat disebarkan oleh para sahabat. Oke. Ini saya jadi ingat ketika saya membaca Rasul Asrar kan itu, seperti itu. Karena itu kemudian kenapa kita nggak coba melirik untuk hadis dari sumber lain? Karena itu kan saya di terakhir kan saya sebutkan kita ambil hadis dari sumber lain selain sahabat yang bermasalah itu. Ya, oleh karena itu ini harus ditulis menurut siapa sih ahli. Oke. Jadi kalau akademik harus balance. Oke. Anda melihat sumber hadis yang jadi bukan berarti mengkritik kata Pak Suwito yang beda. Itu kemudian wah saya bilang beda, saya ngambil salah, tidak. Ada norma-norma akademik. Ketika orang mengkritik itu harus balance. Oke. Itu yang sumber yang semula ini adalah sumber ini. Kita analisis dan kita pilah-pilah, tidak berkeputusan oh ini kemudian seperti itu. Oke. Saya kira saya karena nggak membaca yang sekarang disebutkan oleh siapa Fuad maupun Amin itu sama Amin Kamaruddin Amin. ya. Saya kira juga tidak absolutis seperti itu ya. Jadi saya kira tidak, dia pasti ada memilah-milah. Ini loh masalah ini. Ya saya kira Azami itu sangat bagus tulisannya itu ya, bisa melawan mengkritik Al-Sir itu dengan sangat bagus itu. Ya oke, jadi nanti sekali lagi target yang saya sampaikan tolong diingat-ingat itu untuk perbaikan, apakah mau perbaikan kecil atau perbaikan besar, ya silakan. Yang jelas ini adalah kerangka akademik. Ini hilangkan seolah itu dari luar kita bukan seolah-olah. Saya juga sama ketika saya menulis, karena saya alumni di Jerman, kemudian saya juga postdoc dan mengajar di Amerika. Saya bisa membedakan mana yang kerangka akademik dan mana yang kerangka dakwah. Pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Tim penguji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi Dr. Diskurs.